Ya. Halo Rara. Ada siapa Halo lagi? semua. Halo Risma. Halo Desi. Halo Ivon. Kak Ivon ini temennya CFI. Halo Enggak. Jeremy. Hai, siapa? Iya, Kak. Ada temanku nggak? Jeremy ini Aku anak UC. Halo kakak-kakak semuanya. Terima kasih ya. Halo Mei. Sambil share link dulu. Kenapa lagi ter? Ini kacang sih. Ini kayak glaze almond biasa gitu. Yang donat. Cara orange. Hmm. Halo Kak Ervin, halo Rachel, halo Kak Janice, sorry. Ada Jenis. Terima kasih ya sudah ikut bergabung. Hai Jenis. Itu sepupu saya, Oke. Hai kakak. Halo. Ini siapa sih? Mari kita lihat. Ini Ervin siapa nih? Oh Ervin. Ervin, oh, hai Vin, hai Regina. Tungguan nonton Ervin ternyata. Kita akan mulai dalam 5 menit lagi ya. Oke. Sambil menunggu teman-teman lain yang akan bergabung. Oh. Lady Gaga.
Oke. Halo teman-teman semuanya. Hai. Halo teman-teman Halo. semuanya. Selamat datang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga. Selamat datang. Selamat datang di The Art of Seeing on Aesthetic and Journalism Photography. Bersama saya, Natalia Erika, mahasiswa semester 4 Prodi Ilmu Komunikasi di Untak, Surabaya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih buat dosen pengampu saya, Ibu Dinda, telah memberi kesempatan kepada saya untuk membuat dan berbagi bersama teman-teman semuanya di webinar kali ini. Yang kedua, ucapan terima kasih saya berikan kepada dua pemateri kita di hari ini. Ada Kak Joshua Sulistyo dan Kak Evi Sinarso. Halo. Halo. Hai. Dan yang terakhir, terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang baik hati, yang dengan senang hati juga memberikan waktu yang sangat berharga buat ikut bergabung bersama-sama di webinar kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, baiklah teman-teman yang baik. Bagaimana kalau kita akan memulai webinar pada kali ini ya? Setuju ya? Setuju. Kas. Oke. Setuju. Kita akan langsung saja untuk memulai ya. Saya akan menyapa kedua pemateri saya hari ini. Halo, kembali saya menyapa. Hai. Halo. Mana kabarnya, Kakak? Baik, sehat.
Kamu gimana? Kamu Oke, nggak itu juga ketemu. baik sekali. Terima kasih. Kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Nah, yang udah kenal aja belum tentu sayang. Apalagi yang belum kenal. Oke. Kesempatan pertama saya berikan kepada Kak Joshua Sulistyo untuk memperkenalkan diri. Silakan. Halo. Hai Jos. Aku Joshua. Hai. Aku Joshua, mahasiswa semester 7 DKV Universitas Ciputra. Saya juga punya studio, brainstorming studio namanya. Dan saya suka fotografi. Oke. Udah? Yang kedua, Iya. saya mempersilakan Kak Evi untuk memperkenalkan dirinya. Sibuk apa? Halo. Hai. Ya, jadi Hai. Mas Evi, kerjaannya apa ya? Kerjaannya ya lebih banyak foto sih. Hai Patrick. Jadi saya kerja di bagian foto produk sama art direction. Jadi apa lagi ya? Oh, terus saya alumni Universitas Ciputra, jurusan DKV. Sekarang kerjanya itu fotografi produk sama art direction, terus ada sampingan jualan vas-vas dan pot namanya Pote Studio. Untuk nama studio foto saya itu namanya Nir. Instagramnya Nearby the River. Thank you. Sudah Sampai geser-geser. bisa Biar kelihatan. belum kelihatan ya, harusnya agak ke atas sedikit ininya. Oke, omong-omong soal fotografi nih ya, Kak Joshua dan Kak Evi. Menurut Kak Joshua dan Kak Evi, definisi dari fotografi itu apa sih? Mungkin bisa dari Joshua dulu. Fotografi itu Fotografi itu ya? dari foto dan grafi. Oke, baik. Menangkap cahaya. Jadi memang gambar itu bisa dilihat kalau ada cahaya kan. Sebagus-bagusnya gambar kalau gelap mana kelihatan, Bu. Oke, udah? Udah. Ya, Jas? Kalau sudah. Kak Evi bagaimana? Fotografi itu mungkin setuju sama yang dibilang Joshua, tapi mungkin ditambahin aja lebih ke media untuk berkarya, bisa mengekspresikan diri gitu, fotografi. Yes. Okay. Ya nggak sih, bener nggak? Setuju nggak? Soalnya kan, apalagi kalau misalnya foto kan, yang ngambil foto kan pasti banyak orang, jadi kayak mereka lebih bisa ngekspresiin diri mereka sendiri. Terus kita bisa lihat dari perspektif mereka. Jadi kayak menurut saya suatu media untuk berkreasi. Oke, media untuk berkreasi. Terus kira-kira dalam media untuk berkreasi itu asik. Apa sih yang perlu diperhatikan ketika kita berkreasi di suatu foto? Gitu kayak harus ditata kayak gini nih, harus ditata kayak gini nih kalau di fotografi produk. Terus kalau di fotografi jurnalis, apakah harus siang hari, apakah harus di hujan-hujan yang terik, kayak itu kayak gimana sih? Kak Evi dulu mungkin. Jadi maksudnya apa yang diperhatikan kalau ngambil foto gitu ya maksudnya? Betul. Kalau di produk itu lebih ke ya komposisi mungkin sih, komposisi, terus lighting juga membantu sama produknya. Jadi kalau misalnya kita foto produk itu sebenarnya produknya juga nggak jamak-jamak datang terus kita langsung taruh foto gitu sih. Jadi kadang butuh kayak treatment lebih lah, misalnya kayak ada efek-efek dingin. Jadi mungkin ya harus kayak lebih detail gitu sih. Kalau misalnya efek dingin biasanya kita kayak semprotin air dikit biar kelihatan kayak ada embun-embun kayak gitu. Apa lagi ya biasanya?
ya komposisi sih pentingnya. Jadi kan foto kan kadang bisa foto produk, harus kan kadang orang mau lihat isinya. Jadi ya benar-benar harus dikomposisiin gimana, di styling biar bisa kelihatan. Jadi kalau misalnya pas orang-orang awam, orang-orang customer atau apa lihat itu bisa langsung kayak tertarik kayak gitu sih. Oke. Jadi penataan itu penting ya. Iya. Yang perlu diperhatikan penataan, juga lighting gitu ya. Oke. Komposisi. Kalau dari Joshua? Kalau saya kan lebih ke human interest, jurnalistik dan lain-lain, ya mirip-mirip sih. Kalau tadi katanya CCFI foto itu untuk mengekspresikan diri, tapi jauh ke dalam situ juga ada unsur dokumentasi. Ada maksudnya fungsi fotografi itu juga ada di dokumentasi. Kalau di jurnalistik dan human interest dan lain-lain itu lebih memang komposisi itu penting, tapi terkadang perlu dalam tanda kutip ada yang pernah bilang foto jurnalistik itu harus sejujur mungkin gitu, harus sejujur mungkin. Itu benar, tapi nggak selamanya benar juga. Aku pernah tahu Arbain Rambe itu pernah bilang foto jurnalistik itu malah terkadang harus diedit, dalam artian entah edit warnanya atau bukan diedit ekstrim digital imaging, enggak, maksudnya diedit fotonya atau kayak gitu. Apakah itu merubah keaslian fotonya? Ya enggak juga, terkadang juga perlu supaya fotonya mood-nya kayak gitu. Yang perlu diperhatikan tentu saja cahaya, nggak mesti siang, malam juga bisa, tapi perlu diperhatikan juga apakah kelihatan atau enggak, karena kalau ninggiin ISO juga pasti bakal noise. Gitu. Oke, ISO juga perlu diperhatikan ya ternyata dalam foto produk maupun jurnalistik, gitu ya? Perlu. Cahaya tuh sangat perlu. Terus gimana sih cara melatih melatih taste, terus menemukan style supaya ini nih ternyata aku kesini nih arahnya gitu, ke kiri atau ke kanan gitu. Boleh Joshua dulu, boleh Kak Evi dulu. Kebetulan. Nentuin, jujur kalau dari pengalaman saya sendiri sih, kan saya dulu udah senang foto dari SMP. Terus tapi dulu kan setiap fotonya ya ala-ala kayak gitu-gitu deh. Nah terus kayak dari situ udah berapa tahun ya berarti itu baru nemu style foto yang sekarang sih. Itu pun ya dulu pun awalnya nggak langsung foto produk. Jadi dulu tuh sempet kayak foto fashion kayak gitu. Cuma kok lama-lama kayak kurang seneng kayak gitu. Kayak misalnya lebih seneng foto produk pas dicoba. Jadi rasanya dari situ banyak kayak di Pinterest, Instagram, dan lain-lain. Itu ngebantu sih. Jadi kadang kan, apalagi di Pinterest kan bisa dipin kan. Jadi kayak itu bisa ngesortir style kita mau kayak gimana. Bisa dalam satu board kayak gitu. Jadi harus banyak-banyak explore sama lihat referensi. Kalau untuk mau nemuin style. Harus nyoba-nyoba juga sih. Kok nyoba soal kita nggak tahu. Oke. Berarti proses ya? Proses, perlu banyak pertimbangan, percobaan kayak gitu ya. Kalau saya kalau nggak nyoba nggak. Apakah sama seperti itu juga? Cara menemukan style. Ya betul. Pertanyaan apa tadi? Style. Cara menemukan style. Style, taste, feel. Nyoba sih, harus pegang beneran, harus benar-benar nyoba foto. Dan kalau ditanya secara teknis gimana caranya
ya lihat di Behance, Pinterest, sering lihat Instagram yang foto-foto apa namanya, fotografer-fotografer, jangan lihat keblokanan faedah, lihatnya yang yang fotografer-fotografer yang bagus gitu. Kalau masalah kapan kok bisa nemuin skill itu perjalanan panjang ya, Mbak Evi pasti mengalami ya. Aku dulu dari SMP atau ya SMP zaman-zamannya SLR Canon, terus fotonya pakai efek aquamarine. Nah itu sudah mulai suka foto itu. Wah menarik ini lensanya. Biasanya kan kita foto pakai kamera-kamera pocket itu kan, atau pakai kamera handphone, terus mulai pakai kamera SLR baru tahu lensa dan lain-lain. Sampai sekarang belum apa ya bisa ngerasa oh aku di sini nih stylenya, tapi ya terkadang juga masih berpikir beneran ini stylenya. Kayak seniman Eko Nugroho aja butuh 9 tahun untuk dapat stylenya. Dosen saya Pak Agus Kucing aja katanya bisa sampai 20 apa 30 tahun baru dapat stylenya. Jadi panjang sih perjalanannya pasti. Panjang perjalanannya. Oke. Iya. Lanjut ya. Harus konsisten. Benar-benar harus konsisten. Dan lanjut. Jangan putus asa di tengah jalan ya. Susah banget nih. Males terus nggak dilanjut. Gitu. Yang penting konsisten. Oke. Terus ini nih, seberapa pentingnya sih membuat mood board, ya kan? Dan konsep yang matang pastinya dalam pemotretan produk maupun jurnalistik. Pentingkah sih ini? Boleh dari Kak Evi. Banget mood board. Soalnya mood board kan kayak anggapannya patokan kita gitu. Jadi sebelum foto harus buat sebaiknya. Harus buat mood board sih. Jadi nanti pas kita eksekusi foto, setidaknya nggak ngelenceng jauh dari mood board utama. Wajib dibuat. Supaya pas tiba-tiba waktu pemotretan nggak kelewat kreatif gitu ya, Kak Evi ya? Iya, takutnya kan beda. Apalagi kalau misalnya hubungan sama klien ya, misalnya kadang udah buat mood board kan klien oke, tapi ya kita pasti nggak mungkin persis 100% juga sih, cuma setidaknya nggak ngelenceng jauh. Oke, tetap dalam jalur. Tiba-tiba pas klien dia mau mood board, jadi mood board penting sih untuk patokan. Penting untuk patokan. Oke, kalau Joshua bagaimana? Ya, aku setuju sama Mbak Evi sih. Mood board itu sangat penting ya. Sering kali terjadi, kalau aku pribadi itu sering kali terjadi ketika udah turun ke jalan. Waktu eksekusi terus lihat hal, kayaknya bisa dicoba gini, coba gitu, terus akhirnya kelewat kreatif, akhirnya keluar dari konsep, itu pernah. Terus itu memudahkan kita untuk mencari properti juga. Misalnya aku pengen, kalau misalnya di Instagramku ada yang foto, apa namanya, yang foto cewek ada di Instagramku itu juga sangat perlu mood board, karena aku harus siapin properti mahkotanya, properti kain, itu sangat memudahkan sih. Warna, tone-nya nanti post editingnya, post productionnya nanti seperti apa, mood-nya seperti apa, kayak gitu, itu penting sih. Oke, jadi sangat penting ya. Sangat penting, harus dibuat. Tapi terkadang kalau foto hunting nih, dalam tanda kutip, foto hunting, apa istilahnya, human interest itu, kalau mood board itu kayaknya agak susah. Soalnya kan kita ke jalan, terus kita foto apa yang terjadi di jalan kan, benar-benar spontan. Gitu, tapi ya street photography gitu tak. Street. Tapi at least kita tahu nanti di jalan kira-kira ada apa, kita sudah tahu. Ya nggak mesti pakem sih mood board itu, kalau menurutku ya. At least tetap ada satu garisnya gitu ya.
Ya, kayak satu garis gede gitu. Nah, sebelum Iya, ya. Paling nggak kita ngerti mood-nya nanti mau dibawa seperti apa. Oke. Kalau tadi nih kita ngomongin ISO ya kan. Sebenarnya kalau waktu pemotretan siang, malam juga itu ada tertentukah nggak sih? Misalnya siang harus ISO-nya segini nih, kalau di indoor, kalau di outdoor siang harus ISO-nya segini gitu. Atau kalau malam sebaliknya kayak gitu. Kalau dari Kak Joshua gimana? Kalau pengalamanku sih ISO itu maksimal 400 lah. Kalau siang, kalau di luar ruangan, kalau di luar ruangan kamera tergantung merek kameranya juga. Ada merek kamera Canon, Nikon itu minimal 100 kan. Itu ya Pak, pokoknya kalau di luar ruangan kalau bisa seminimal mungkin. Kalau Sony bisa sampai 50 soalnya. Nah, itu kalau misalnya di dalam ruangan paling berapa ya? 200, 300. Pokoknya paling nggak sampai 400 lah, jangan terlalu terang. Jangan terlalu terang. Karena ISO itu nanti pengaruhnya ke noise. Noise itu artinya banyak semut-semutnya. Kalau di hasilnya ada semut-semutnya grainy gitu. Ya kalau bagus, kalau gila nih eman kan. Kalau malam tergantung merek kamera juga, kondisinya seperti apa. Kalau bisa sih mainan speed sama bukaan lensa ya. Tapi itu juga saling berhubungan, bukaan lensa nanti bisa menghasilkan bokeh juga. Tapi pengaruhnya adalah kalau foto produk, kebanyakan bokehnya, nanti susah diediting. Oh, di post Jadi kalau production bisa yang bukaannya kecil. Tapi pasti pakai lampu sih kalau foto produk. Ya? pakai Godox. kayak Godox. Godox. Iya. Lampu ya. Oke, tapi ngomong-ngomong kalau lensa dibuka apa nggak rusak ya? Bukan lensa F-nya maksudnya. Apa ya? Fracture ya? Diafragma. Oh iya. Oke. Aperture. Ya itulah. Nggak rusak ya, pokoknya bukan lensanya dibuka, dipotek gitu. Bukan. Oke, kalau... Ya nggak dibuka gini dong. Oke, salah. Kalau Kak Evi gimana? Adakah patokan untuk ISO di siang hari dan malam hari gitu? Ya sama sih kayak Joshua. Pokoknya jangan terlalu tinggi ISO, nanti bisa grainy gitu. Terus kalau misalnya di luar ruangan biasa 100 oke sih. Soalnya kalau misalnya di atas 100 pasti keterangan. Cuma kalau misalnya di atas 100 tapi F-nya kamu tinggiin itu bisa. Jadi kayak harus di-balance antara speed, aperture sama ISO sih. Soalnya kalau misalnya aperture rendah kan bisa bokeh kayak blur-blur. Cuma kalau misalnya nggak mau blur, aperture ditinggiin. Tapi kalau ditinggiin nanti disesuaikan lagi. Jadi kayak ya apa ya, rumusnya gimana ya? Oke, kayak gitu. Kalau misalnya aperture-nya tinggi, ISO-nya di atas 100 bisa. Oke. Yang pasti rumusnya bukan I kali E kali T ya? Enggak. Rumusnya ada apa ya, Jos? Itu ya, Jos? Ada nggak sih? Saya dulu pakai mungkin salah satu tips. Mungkin salah satu tips ini keterangan atau kegelapan itu lihat di ini ya. Kalau di viewfinder-nya itu viewfinder itu yang buat ngintip itu ada meternya. Kalau apa namanya cahaya paling ideal itu dia ada di tengah, tapi nggak selalu. Terkadang kalau kelewatan +1 atau kurang -1 malah ya intinya patokannya di daerah tengah itu. Ya seninya ada di situ fotografi. Iya, nggak harus itu loh, nggak harus sama, kayak nggak harus sesuai. Sama. Masih ngobrolin tentang ini ya, pengaturan cahaya. Nih, cara menyeimbangkan highlight, midtones, and shadow saat foto maupun saat post-production. Dari Joshua mungkin untuk memberikan pendapatnya. Kalau saat foto, at least
waktu foto lihat sesuatu yang berwarna cenderung ke putih, misalnya tembok warna putih atau apa yang warna putih, itu kalau terlalu putih dalam artian sampai benar-benar kayak cahaya ilahi itu lebih baik diturunin. Kalau kita benar-benar tahu maksudnya highlight, shadow dan mid-tone itu benar-benar detail, kayaknya kalau waktu produksi itu nggak bisa kita terlalu, maksudnya itu feeling gitu loh. Tapi kalau di post production kita lihatnya, kalau aku pernah diskusi sama adik tingkatku malah, itu dikasih tahu malah ini, kalau terkadang kita kalau ngedit di Photoshop atau di Lightroom atau di aplikasi editing yang lainnya, terkadang ada kayak semacam grafik yang RGB itu loh, red, green, blue itu. Kalau misalnya ada yang terlalu mendominasi, itu berarti berlebihan. Biasanya kan kayak ada tabrakan, grafiknya itu ada 3, terus tabrakan gitu. Kalau mereka ada yang terlalu dominan, ada yang terlalu tinggi gitu, itu berarti agak berlebihan. Mending diedit, diapain lah pokoknya grafiknya itu bisa semuanya dominan rata gitu loh. Katanya begitu, tapi nggak mesti benar, nggak mesti pakem. Ribet ya? Ini nggak selalu yang pakem cuma kita bagus, menurut orang lain jelek, kadang menurut orang lain jelek, menurut kita bagus, jadi kan. Oke. Kembali selera klien kayaknya ya. Ya bekerja buat klien kakak. Kembali kepada kata klien dan idealisme masing-masing sepertinya. Waduh. Betul kan ya? Oke. Ya, bisa. Kalau dari KFV mungkin adakah? Apa ya? Tadi sih ya yang yang kalau benernya secara teoritis kan ada yang disampaikan Joshua, tapi ya benernya kembali lagi lah. Enggak sih, Jos? Iya bener sih. Iya makanya. Itu maksudnya guidance lah supaya nggak bingung. Betul. Tapi biasanya ngedit ya kalau misalnya mau nentuin mid-tone, highlight gitu ya di Lightroom sih. Soalnya kan kita foto cekrek, ya udah nanti sisanya kayak pengaturan warna dan lain-lain kita serahin pas di Lightroom. Jadi kita edit di Lightroom gitu. Oh, di Photoshop. Oke. Ini nih, yang paling penting nih. Dapat inspirasi dari mana aja sih? Asik. Dikasih tahu platformnya ya nanti ya? Dari KFV dulu. Inspirasi dari mana ya? Dari mana aja sih? Sebenarnya tuh di Instagram, kok yang untuk produk fotografi ya. Di Pinterest juga bisa ketik aja, misalnya kayak fotografi styling apa, nanti pasti nemu banyak gitu, nanti di filter. Terus kalau Instagram biasanya ya dapat dari hashtag sih, atau mungkin ngeliatin kayak magazine kayak gitu, nanti biasanya kita bisa dapat info. Kan biasanya sekarang rata magazine juga ada platform Instagramnya kan. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Kata kuncinya tadi apa, Kak Evi? Apa? Kata kuncinya tadi apa? Ya, tergantung, misalnya kayaknya foto makanan, jadi biasanya ya kayak food styling, fotografi. Oke, food styling. Atau kayak gitu, atau art direction fotografi kayak gitu. Kalau misalnya memang mungkin yang lebih mau konseptual itu bisa pakai kayak keywords art direction, set design itu bisa dapat sih. Oke. Terus apa lagi ya, di mana aja sih benernya kayak kadang di kafe misalnya ada majalah buka aja ya, nemu aja gitu kadang. Offline, online oke ya. Pinterest sih oke, Pinterest, Instagram. Behance juga oke nggak sih? Behance mungkin kalau Behance jarang buka sih, tapi mungkin kalau misalnya nyari desain yang graphic design mungkin Behance oke. Cuma kalau foto biasanya lebih ke Pinterest sama Instagram. Biasanya Instagramnya banyak suka liatin yang bule-bule gitu. Mencari ide baru gitu. Iya sih, benar harus lintas ini ya. Kalau Joshua, Sulistia bagaimana? Adakah yang perlu? Kalau saya sih sama Pinterest, Instagram. Kalau
Misalnya teman-teman mau foto food fotografi bisa follow Iniji. Ini Oke. Iniji. Itu ada foto apa lagi ya? Banyak kok kalau cari ya asal nyari aja misalnya cari foto apa udah cari aja pasti ada. Kalau offline aku biasanya cari inspirasi waktu di kamar mandi ya. Waktu merenung itu sangat powerful. Sangat powerful. Kalau aku sih biasanya sering jalan atau ya sering-sering lihat di jalan terus lihat sesuatu menarik kayak aku lebih suka mencari ada cerita di baliknya terus kayak mencari gimana caranya bisa cerita itu lewat visual gitu sih. Ya soalnya aku mungkin street ya, jadi kayak gitu. Sesuatu yang menarik. Terus. Saya sih saran teman-teman cari inspirasi, salah satunya bisa di @evisinarso atau @joshua. Bisa juga. Lalu next. Oke. Selanjutnya nih, Kak Evi dan Kak Joshua. Yang paling terakhir nih. Tips dalam post production atau mengolah foto, hasil foto agar warnanya lebih catchy. Asik, catchy. Perlukah memakai aplikasi untuk membangkitkan feel dan ambience di dalam foto? Joshua dulu. Dengar nggak, Jos? Tadi gimana? Bateraiku habis tadi. Oke. Tips dalam post production ya, atau mengolah foto supaya warnanya bisa lebih bagus, bisa lebih catchy. Perlukah memakai aplikasi tertentu untuk membangkitkan feel dan ambience dari foto tersebut? Aplikasi khusus kayaknya nggak ada ya. Semua bisa dipakai lah. PixArt, Visco. Sejujurnya aku sering Visco. Aku pernah ngerjain ada project juga pakai Visco. Soalnya dia lebih mudah kan. Yang penting kan kalau menurutku sih, yang penting itu apa namanya bisa sesuai mood aja sih. Sesuai sama konsep mood. Nah, ini aku pakai Visco. Yang ini ada nggak semua pakai Visco sih. Cuman kebanyakan pakai Visco dan Lightroom biasanya. Ya. Pernah pakai Snapseed dulu? Ya, aku juga pernah dulu. Tapi udah enggak. Nah, dulu Snapseed enak sih, bisa kayak dulu kalau pakai Snapseed itu rasanya dewo gitu. Bisa kayak diganti-ganti per part gitu, tapi udah nggak pernah sih. Ribet soalnya. Iya. Ya, sih cuma nggak, itu udah nggak pakai lagi. Capek, lebih enak di Lightroom. Ini kalau juga Snapseed ya. Foto yang ini? Ini pakai Visco. Bukan. Ini pakai Lightroom. Ini Gedung Setan di Banyurip. Jadi ini gedung zaman Belanda tapi dalamnya udah kayak gitu. Ini di Tugu Pahlawan, ini ngeditnya pakai Lightroom kali atau Photoshop. Ini di Ampel ya. Ini di Ampel pakai Visco. Ini gerbangnya menuju makamnya Sunan Ampel. Oh ya, I see. Ini yang paling menyedihkan sih Gedung Setan ini. Kenapa? Ya itu gedung dari zaman Belanda tapi ditempatin
ada berapa keluarga gitu. Jadinya jadi nggak kerawat. Tapi teman-teman bisa lihat di Instagramku sih. Itu aku bikin rekapannya itu. Yang jadi masalah adalah ini agak out of context ya. Yang jadi masalah adalah ketika kita ngusir keluarga yang ada di situ dan menyerahkannya pada pemerintah, pertanyaannya adalah apakah pemerintah bisa menjaga bangunan itu seperti orang-orang situ menjaga bangunannya. Kan kalau dia tinggal di dalam bangunan situ berarti kan dia ngerawat seperti rumahnya sendiri. Tapi kalau dia dibiarin di situ, itu kasihan kan, itu gedung zaman Belanda, jadi nggak otentik. Bahkan ada gereja di dalamnya ya, seperti di foto ini. Ini gereja nih yang tembok ungu ini. Jadi dia itu semacam ruang tengah, tapi dipakai buat gereja sama jemaat orang situ. Gereja GPPS. Kalau nggak hari Minggu dipakai sepak bola buat sama anak-anak itu. Ya mereka nggak punya tempat lagi, mau main di mana. Gitu ceritanya, guys. Ada ceritanya ya. Ada ceritanya. Menyedihkan masuk situ. Kalau yang ini di Kelenteng Jalan Bapak. Ini makam peneleh. Ini makam zaman Belanda juga. Itu tanggal-tanggal yang tertulis di situ itu tahunnya 1800-an. Kebanyakan yang dimakamkan di situ adalah orang-orang Eropa yang kena penyakit tropis. Jadi yang kan mereka orang Eropa tuh pindah ke Indonesia, terus mereka nggak cocok sama suhunya, terus mereka sakit meninggal. Ada juga yang katanya virus Spanyol, wabah virus Spanyol itu mereka kebanyakan meninggalnya di situ. Umurnya masih muda-muda yang ada di situ. Kalau kita main ke sana, lahirnya, pokoknya maksudku meninggalnya di umur 21 tahun, 17 tahun gitu. Kayak gitu. Dan yang menyedihkan adalah rusak semua, seperti biasa. Kayak ini ya. Gambar-gambar. Ini dicoret-coret sama warga sekitar. Jengkel saya foto di sana. Kira-kira siapa ya? Sampai dinaik-naikin kambing. Oh, nggak masuk ya. Kira-kira siapa ini Neng Pesek? Neng Pesek ini kira-kira siapa ya? Neng Pesek, nah ini siapa Neng Pesek? Nggak tahu ini. Nggak boleh. Nulisnya 2002. Body sharing nggak boleh Neng Pesek. Buat Anda yang siapa tahu Neng Pesek, ayo tanggung jawab. Oke, ini Pesek, Neng Pesek. Di Bromo ya. Bromo ya. Kalau ini di Bromo. Kira-kira menceritakan tentang apa? Ini menceritakan tentang capek, Bor, naik ke sana jalan kaki. Enggak, yang paling menarik itu next. Ada yang, nah ini jadi di sana itu orang-orang Tengger, orang-orang sana itu mereka kebanyakan berprofesi sebagai tukang kuda itu. Dan lucunya itu mereka bisa bolak-balik naik turun Gunung Bromo kayak santai gitu jalannya. Jadi kan kudanya dinaikin sama pelanggan, dia jalan kaki dong, pakai sandal jepit, naik turun Gunung Bromo. Heran aku juga, kok bisa gitu loh. Wow. Kudanya kecil-kecil, ada kuda poni, ada yang gede sih kudanya. Tapi kayak ya, nah ini bapaknya, mereka outfitnya pakai sarung. Waktu itu belum sempat tak tanyain, Pak, berapa harga outfit lu? Enggak sempat. Enggak sih. Ini bule ini yang naik. Oke. Lanjut ke Kak Evi. Ya, hadir. Tipsnya agar merubah warna, apakah perlu aplikasi atau tidak? Ya, butuh Benarnya Lightroom. Ini dulu pakai Vesco awal-awal. Awal-awal ini ya? Nah, awal kan Vesco. Terus dari SMA ya pakai Vesco. Terus masuk kuliah kan kampus ya, jadi ya udah install Lightroom, terus akhirnya belajar pakai Lightroom. Sekarang pakai Lightroom sih rata-rata. Ada yang campur Lightroom Vesco juga. Ini Lightroom sumbernya dari Instagramnya Pote Studio ya. Teman-teman kalau mau follow, silakan bisa di-follow nanti setelah webinar ini selesai. Nah, bagus ya bentuknya. Saya tuh amazed sama penataannya, kenapa bisa apa ya? Maksudnya kayak orgasm apa sih?
buat mata itu enak gitu loh liatnya. Nggak ngerti, aduh kenapa. Pinterest. Pinterest juga ya. Iya Pinterest sih sama sering latihan sih. Jadi kayak kadang kayak ini kayak di sini deh gitu. Kok ini kayak menutupin ganti pindah kayak gitu. Oke. Termasuk kain-kain yang ada di belakang ini juga sangat ini ya, berpengaruh juga ya ternyata. Iya, backdrop. Kain, biasanya kain, tembok, kertas. Kita juga. Maksudnya kayak pas, apa sih, pas banget gitu loh. Iya, Ini pas juga belajar rumah. Lightroom atau... Iya, rata Lightroom sih. Ini kayaknya Lightroom. Iya, tetap pakai Lightroom. Pokoknya kadang Lightroom sih. Ini Lightroom kok. Tapi yang fit Spote akhir-akhir ini itu Lightroom sama Vesco. Kadang tak campur juga sih. Tumpuk-tumpuk ya sebenarnya. Ya, karena campur juga. Soalnya kan kalau Vesco kan udah ada filternya, jadi kadang enak sih, lebih membantu. Kadang kalau misalnya untuk foto-foto kerjaan, ngasih klien apa ya, biasanya pakai Lightroom sih. Pasti Lightroom. Itu kayak kalau Vesco itu ngecilin ya kayaknya. Kayaknya emang ngecilin size foto ya. Iya, tambah kecil. Betul. Ini pakai Lightroom semua sih ini. Ini salah satu sebagian kecil portofolio dari Kak Evi, teman-teman. Aku jadi pengen piknik deh. Iya, pikniknya. Ini pakai Vesco dulu, zaman-zaman alay. Zaman-zaman this. Fotonya naik kursi tuh. Tapi memang jujur komposisi itu susah ya. Ya susah gampang ya. Maksudnya itu kayak jatuhnya lebih ke taste. Ya bisa dipelajarin, cuman terkadang malah agak-agak susah gitu kalau aku foto komposisi itu noto itu 1 jam sendiri. Ya harus latihan memang. Iya, susah. Harus nemuin tes sendirilah. Terbiasa apa adanya saya. Ini salah satu ya. Kalau saya kadang terbiasa tak atur gitu. Ini kayak gini deh gitu. Kan ya teman-teman. Tapi beda cerita lagi kalau foto produk untuk diedit ya, Mbak ya. Apa, Jos? Gimana? Beda cerita lagi kalau foto produk yang untuk komersil yang diedit. Rata-rata kalau untuk komersil pasti butuh DI sih. Ya, kalau DI kan misalnya kita naruh barang, nah misalnya ini nih, ada botolnya pasti nggak boleh ditaruh di situ. Nanti bayangannya gini deh. Harus di DI. Melengkung ya. Harus di atasnya gelas atau di atasnya biar lebih tinggi. Oke, baiklah. Sampai situ dulu ya obrolan kita. Ya. Teman-teman, kakak-kakak. Udah jelas Apakah guys? Ini saya akan buka pertanyaan. Silakan berikan pertanyaan kepada Kak Joshua, Kak Evi. Dengan senang hati mereka akan menjawabnya. Adakah yang akan bertanya? Bisa menyalakan mic-nya? Nanti yang bertanya akan ada reward khusus. Lumayan. Adakah dari teman-teman? Ini nih ada yang di message nih. Oke. Boleh di message, boleh di nyalakan mic-nya juga. Silakan. Ini ada dari Kak Ivon. Lensa apa yang paling sering dipakai? Siapa dulu yang akan menjawab? Kak Joshua, Kak Evi? Ya, Pak. Evi dulu. Kalau biasanya itu, kalau saya biasa pakai 50 mm sih lensanya.
Jadi dulu kan sekarang pakai Sony. Sebelumnya saya pakai Canon itu lensanya ya lensa 50 mm sih, bukaannya 1,4. F1.4 itu soalnya biar bisa bokeh-bokeh gitu. Sampai sekarang pun ganti Sony juga lensa sama yang 50 f1.4. Jadi kalau misalnya kelebihannya foto pakai lensa itu terang sih. Soalnya kan bukaan F-nya kan sampai 1,4 kan. Jadi kalau misalnya buka 1,4 itu bisa terang, terus bisa bokeh-bokeh gitu. Cuma kekurangannya itu dia kayak fix lens, jadi nggak bisa di zoom in, zoom out. Jadi kayak kita harus maju mundur kayak gitu. Itu sih. Itu aja dari Kak Evi. Ya, terus Joshua dulu deh. Pakai lensa apa? Kalau saya sih karena lensanya cuma satu ya, saya sering pakai lensa itu. Kamu pakai lensa apa sih? Biasanya foto gitu? Aku lebih suka pakai yang 50 mili, bukan cuma karena bokehnya, tapi kalau pakai yang bisa zoom in zoom out itu kebanyakan bisa distorsi gambarnya. Oh iya sih, kalau zoom out banget ya bisa distorsi sih. Jadi dulu saya tanya sama kakak tingkat saya, Satria Wildan. Dulu waktu beli lensa itu saya tanya, enaknya pakai lensa apa ya? Kan enak yang zoom in zoom out, aku nggak capek kan. Terus dia bilang nanti bisa distorsi, terus iya, kayak lebih baik yang fix lens karena ya gitu. Ya kan juga kebutuhannya ya aku mikir ya kayaknya lebih banyak kepake di fix lens, buat video juga lebih enak. Jadi akhirnya aku pakai yang fix lens gitu. Lebih dapat juga nggak sih kadang feel-nya foto sesuatu gitu, kayak lebih. Ya, feel-nya lebih dapat kalau kita maju mundur sendiri daripada lensanya. kecuali kalau fotografi panggung. Fotografi panggung butuh lensa yang lebih panjang. Lensa ya, kalau pakai fix, goodbye, Kak Isa. Harus dari jauh. Loh, dari luar ruangan. Yang di PowerPoint itu ada, aku ngefoto IBYC, Indonesia Baptist Youth Conference, cuman pakai 50 mili, ya memang kesusahannya jauh sih. Cuman enaknya adalah kita bisa dapetin sesuatu yang lebih detail. Kayak misalnya itu kan ceritanya conference Gereja Baptis toh. Misalnya orang nyanyi waktu penyembahan dan lain-lain itu bisa lebih dapat detail daripada kita zoom. Tapi ya itu preferensinya orang beda sih, seleranya orang beda. Kalau saya lebih suka 50. Hidup 50. Ini ada lagi nih dari Kak Jenis. Tolong jelasin plus minusnya Canon sama Sony. Plus minus. Plusnya Canon itu saya suka warnanya sih. Jadi warna dari kamera itu sendiri sudah bagus. Kayak wes cocok gitu. Tapi kalau settingan langsung siap cetak ya. Iya, siap cetak benar-benar. Kadang kayak aduh nggak usah diedit deh, ini udah bagus gitu. Malah kadang diedit kok tambah jelek, jadi dari kamera bagus gitu. Warnanya bagus sih. Terus apalagi ya plusnya? Sebenarnya tergantung sih. Saya kenapa pindah Sony? Soalnya kan sekarang fokus ke foto produk, jadi butuh yang benar-benar kayak bisa detail banget. Jadi menurut saya kalau misalnya mau ke foto produk detail terus bisa di print gede gitu, Sony bagus sih. Oh, bodinya kan lebih ringan juga dibanding Canon. Canon kan SLR berat kan. Apalagi kalau misalnya lensa gede, waduh berat banget. Kalau Sony benernya Sony yang sekarang juga berat sih, soalnya lensanya gede. Cuma kalau misalnya bisa substitusi lensa lain itu ringan. Jadi kayak gampang dibuat traveling juga. Kayak gitu sih. Lebih sharp Sony. Cuma kalau misalnya warna Sony kurang bagus, masih lebih bagus warna Canon. Gitu. Apalagi ya? Adakah lagi? Kalau saya sih menurut saya betul itu Canon, apalagi kena kulit itu warnanya lebih soft. Iya, bagus ya kena kulit ya. Lebih bagus. Cuman saya lebih memilih Sony karena untuk aktualisasi diri. Enggak sih, bercanda. Aku memilih Sony karena memang kalau menurutku sih kontrasnya lebih dapat kalau Sony. Jadi video juga lebih mudah nggak sih ya? Video kayaknya dia bisa video foto gitu kan? Video lebih bagus kalau Sony video. Jadi waktu itu kan memang saya butuhnya juga videografi.
ya kalau bisa pilih 2 kenapa pilih 1? Jadi salah satunya juga suka warnanya juga Sony dan lebih asik aja sih menurutku. Ya, Tapi memang keluar harus sih, diedit. apa? Harus diedit. Kontrasnya kadang kalau foto produk itu bagus sih, kayak warnanya muncul gitu. Ya, yang Sony atau Canon? Yang Sony. Ya, betul sekali. Tim Sony Alpha. Ini ada teman saya barusan beli Sony Alpha loh kemarin. Mana ya? Siapa? Ini, Immanuel Nugraha ini. Wah. Baru beli Sony dia. Ya. Halo Mas Immanuel. Ya, lanjut. Oke, tapi sebenarnya Ada yang mau bertanya? gear itu penting juga nggak sih sebenarnya? Untuk Apa? dalam fotografi. Sebenarnya gear itu sangat penting nggak sih? Atau harus ini nih, harus Canon nih, harus Sony A7 Mark II gitu, A7 Mark III kayak gitu. Atau nggak apa-apa pakai handphone aja kalau memang kita mau mulai foto-foto, ya kan, belajar foto dan lain-lain. Sebenarnya tergantung kebutuhan. Kalau misalnya emang mau fotonya diseriusin jadi kerjaan, ya better beli kamera. Cuma kalau misalnya cuma untuk kayak post Instagram, HP nggak apa-apa sih. Dan kalau misalnya emang ada budget untuk beli kamera nggak apa-apa juga. Soalnya kan lebih bisa explore. Tapi kalau cuma untuk kayak semacam iseng-iseng atau apa, ya kalau ada budget beli kamera. Kalau enggak ya pakai HP nggak apa-apa. Toh sekarang HP kayaknya canggih gitu. Benar. Kadang kita bisa foto produk pun, kan selama pandemi banyak banget ya teman-teman kita punya bisnis baru gitu ya. Pasti fotonya foto-foto sendiri juga. Apa? Kayak oh iya, foto sendiri. Ini kan banyak banget teman-teman yang punya bisnis baru. Akhirnya jadi mau nggak mau semuanya belajar fotografi supaya produknya terlihat lebih bagus, lebih oke, lebih enak dilihatnya, sedep gitu. Iya sih. Oke. Terus ini nih, ada dari Kak Ivon. Aksesoris apa yang paling penting atau dibutuhkan untuk foto produk? Untuk foto produk, aksesoris. Aksesoris. Tergantung sih. Reflektor ya. Yang paling penting mungkin lighting. Biasanya kalau foto lighting sih, iya sih. Cuma kan kadang kalau kita sewa studio kan lightingnya udah disediain. Cuma ini kebetulan saya sama partner saya Patrick itu kita beli lampu. Jadi biar bisa foto di mana aja sih. Cuma kan lampu kan cost juga kan. Jadi mungkin kalau misalnya untuk pertama kali yang dibutuhkan itu reflektor, soalnya bisa ngebantu sih. Biar kayak nerangin objek gitu. Dan reflektor murah kok, guys. Berapaan reflektor? Berapaan reflektor? 80.000 ya? 80.000. Wow. Ya. Properti foto produk itu tergantung sih kegunaannya, tergantung maunya dan tergantung budgetnya. Kalau mau foto produk yang di jalanan juga kayaknya beli lampu kurang bijaksana ya. Mungkin reflektor. Mungkin reflektor bisa pakai, tapi nggak selalu benar juga. Tergantung gunanya sih, tergantung kegunaannya, tergantung mau foto produk apa. Terkadang malah kalau foto minuman pakai gliserin biar dapat efek embun itu. Kadang juga pakai jelly. Itu juga properti kan? Mungkin kalau di fotografi produk, ya untuk foto produk maksudnya, itu kayak misalnya nih, foto minuman ya. Minuman, jamu. Jadi kunyit sama jahe gitu kan. Ya kita sediain jahe sama gitu nggak sih sebenarnya? Atau tambahin apa gitu, tambahin sendok kayu atau sedotan bambu kayak gitu mungkin ya. Contohnya ya.
Iya, bisa sih tambahin props kayak gitu. Atau mungkin jahenya, kunyitnya ditambahin di sebelah-sebelahnya. Kayak gitu bisa sih. Untuk membantu komunikasi produknya supaya dikenal sih. Oke. Wah, ada yang tanya nih. Pertanyaannya serius nih. Dari Kak Mon. Oke, terima kasih ya Kak Mon. Mengusung tema estetik ini, ya, saya melihat bahwa peak style berperan penting. Menurut Kakak, bagaimana sih penggunaan Photoshop yang tepat, ataukah perlu juga dikombin dengan WP? Apa ya WP? Sorry ya teman. White balance. Oke. Oh, PS Pixstyle. Pixstyle apa? Oke. Adakah yang ingin menjawab terlebih dahulu? Kak Joshua atau Styling. Gimana tadi pertanyaannya? Pixstyle apa ya? Maaf. Ini. Sorry. Kepanjangan. Aku bingung. Estetik ini saya melihat bahwa peak style berperan penting. Nah, menurut Kakak, bagaimana sih penggunaan peak style yang tepat? Ataukah perlu juga dikombin dengan white balance? Penggunaan peak style yang tepat. Peak style ini maksudnya apa ya? Style fotografinya atau style? Kamera Sony. Mungkin mau tanya soal white balance mungkin. Oh, peak style pada Nikon seperti natural, portrait, landscape, white balance. Ala itu Pixstyle. Maaf guys. Kita baru tahu loh. Oh, oke. Terima kasih loh, Kak Mon. Terima kasih. Terima kasih. Mon. Sama-sama. Aduh. Malah kita yang baru tahu. Namanya Pixstyle ya? Oke. Adakah yang akan menjawab dahulu? Mungkin kalau terlihat dari wajah Evi dulu lebih siap sih. Biasanya kalau apa ya? Biasanya kalau dulu pakai Canon itu bisa kita custom sih. Dan kalau Canon kan warnanya udah bagus, jadi kadang custom. Cuma kalau misalnya sekarang kalau misalnya pakai AWB itu kadang kayak kalau misalnya pakai AWB di Pixstyle kan biasanya kadang kayak suka keganti-ganti. Misalnya objeknya jadi warna kuning nanti sama warna biru nanti kayak agak beda-beda gitu. Jadi biasanya kalau mau shoot ya mungkin shoot raw aja. Jadi ngeditnya di Lightroom. Soalnya biar membantu banget sih Lightroom. Oke, itu aja dari Kak Evi. Soalnya benernya kalau misalnya mau ngatur, nggak tahu ini kalau pengalaman di Sony. Kalau misalnya dulu pengalaman di Canon, kadang ngatur warna tuh gampang nih. Soalnya kayak lebih bagus itu sih di Canon Fuji. Cuma kalau misalnya untuk Sony itu dulu sempat beberapa kali pakai kan, terus kita ngatur-ngatur sendiri itu kayak agak kurang dapat sih warnanya. Jadi biasa shoot raw, terus diedit di Lightroom. Kayak gitu. Oke, baiklah. Joshua mungkin ingin menambahkan? White balance itu sangat membantu kalau misalnya kita pada suatu event, terus fotografernya lebih dari satu dan mereka pakai brand yang berbeda-beda. Misalnya aku pakai Sony, satunya pakai Canon, satunya pakai Nikon, itu pasti warnanya kan beda. Nah, ngatur white balance dan lain-lain itu sangat berguna. Beda sama foto produk, foto model fashion fotografi itu kayaknya lebih baik untuk pakai RAW karena nanti waktu di retouch warnanya keluarnya lebih banyak menurut pengalamanku. Tuh. Aduh, emotnya kok gini? Takut saya.
Semoga menjawab ya. Itu Semoga. pengalaman saya sih. Kalau main di event gitu biasanya. Video itu biasanya mainan white balance supaya warnanya sama dan waktu post production nggak capek. Tapi juga bisa diakalin kalau video itu dinetralin. Jadi dia itu saturasinya kayak berkurang gitu. Jadi agak, kalau bahasa Jawanya itu puyeh gitu. Lebih ke arah abu-abu itu nanti bisa di grading lagi di Premiere. Gitu. Ada pertanyaan lagi tadi ya? Ini dari Kak Mel. Biasanya pas mau styling foto, nyari inspirasi buat stylingnya gimana? Pinterest. Cari Pinterest buat mood board. Pinterest. Yang tadi ya, cari di Pinterest. Lalu Instagram. hashtag di Google mungkin bisa ya? Lebih prefer Pinterest. Kadang Pinterest itu juga ada tips-tips kayak gimana foto, kayak apa tips-tips pendek gitu. Yang gampang-gampang tuh lumayan sih buat nambah-nambah insight juga. Terus sering banyak ini ya, maksudnya unfollow orang-orang yang feeds-nya mungkin yang inspire kita. ya betul. Karena lingkungan juga mempengaruhi kira-kira. Sangat mempengaruhi. Gimana Jos? Tambahin Jos. Adakah tambahan dari Kak Joshua? Ya tadi itu saya inspirasinya di kamar mandi. Ya benar di Pinterest, di akun-akun orang. Bebas sih, nggak mesti pakem. Tapi kebanyakan memang di Pinterest. Udah ketik aja misalnya kepingin foto street gitu ya. Udah ketik aja street fotografi, pasti banyak macamnya. Nah nanti misalnya kita milih satu, kita scroll ke bawah, nanti dia pasti akan ada konten-konten yang relate. Ya kadang mau foto flat lay, misalnya flat lay food photography, gali ketik pasti nemu sih, banyak. Nanti misalnya kita satu ada yang kita sebenarnya kurang sreg tapi konsepnya hampir sama dengan yang kita maksud, kita klik nanti scroll ke bawah pasti ada yang cocok. Saya sukanya itu Pinterest. Ya gitu. Kalau Instagram kayaknya agak susah ya cari inspirasi. Pakai hashtag ya? Ya kadang hashtag bisa atau ngelihat dan komunitas-komunitas gitu nggak sih? Hashtag bisa sih. Biasanya. Oh ya nyari di mana ya? Kadang di magazine nggak bisa sih. Misalnya foto fashion kan misalnya nyari di brand apa gitu. Kadang kayak adalah keling kayak gitu. Iya. Keling. Saya cari inspirasi biasanya di Pote Studio. Ya. Masa. Kadang juga suka cari inspirasi di Mokoa Coklat. Oke. Oke. Ya ini dari Kak Mon ada nih gampang Kak di IG tinggal pilih interest yang disuka. Nah itu salah satu tipsnya teman-teman ya. Di IG ternyata sangat mudah juga ya kalau kita mau cari cari inspirasi maksudnya. Gampang lah. Ini nggak cuma buat sosial media, tapi ternyata bisa juga membantu asupan inspirasi kita semua ya ternyata. Betul. Ya. Referensi bisa dari mana-mana. Iya. Sering jalan-jalan mungkin juga bisa jadi referensi ya ketika dalam perjalanan kita menemukan satu insight yang baru gitu ya. Sangat bisa. Pengen piknik nih jadinya. Dari Kak Jenis juga nih tipsnya Behance is a good idea tuh. Ya betul. Aku juga ya, betul memang. Carinya. Kreafi kayaknya ada deh Kreafi. Oh iya Kreafi. Kreafi tuh Behance-nya Indonesia. Iya, cintailah produk-produk Indonesia ya. Bisa lewat Kreafi. Local pride. Local pride. Iya sih Behance, Kreafi. Oke.
Adakah lagi teman-teman yang mau sharing atau bertanya? Permisi, saya mau tanya. Boleh. Woi, Ya, perkenalkan nama saya Jeremy dari Universitas Ciputra, jurusan DKV, sekelas sama Joshua. Oh, halo Ya. Jeremy. Hai Jos, udah gak ketemu. Udah gini. Oh, udah back to topic. Jadi kasihan. Nggak sekolah online. saya mau tanya sih, saya penasaran sama ini. Biasanya kalau kita mau foto itu kan ada ya kayak namanya Kelvin, auto white balance. Nah itu saya kayak pengen tahu itu kira-kira kegunaannya gimana sih gitu loh. Kira-kira lebih prefer pakai apa gitu. Kelvin. Kelvin, kan ada Kelvin Kelvin, itu auto white satuan panas. balance. Iya. Kelvin itu satuan panas. Iya, Kalau saya maksudku biasa pakai K sih. Hah? Kalau di Canon dulu, Jeremy. kenapa? Sorry. Dulu kalau saya prefer pakai K. Jarang pakai ABB. Soalnya kalau ABB tergantung objek foto. Kadang kalau misalnya kamu foto A, misalkan foto objek warna ini, nanti bisa berubah kalau foto objek warna biru. Kayak gitu loh. Kayak ambience itu ngaruh. Jadi biasanya saya prefer pakai K sih. Kalau misalnya mau kuning, Kayak kuning kayaknya K di atas 6.000 ya. Kalau di bawah 6.000 dingin kayaknya cold gitu ya. Bisa pakai K sih, di atas 6.000. kayak. Oke, thank you. Oke, terima kasih, Jeremy. Sama. Thank you. Sudah mau bertanya. Terima kasih Jeremy. Semoga terjawab ya. Iya, terjawab kok. Terima kasih. Adakah Tuhan. lagi teman-teman yang ingin sharing atau mungkin bertanya? Boleh berbagi, boleh bertanya. Seperti Kak Mon dan teman-teman yang lain yang sudah sharing tadi. Terima kasih sharingnya ya. Kita jadi banyak tahu yang ternyata ada sebenarnya. Tapi kita baru tahu. Apalagi saya. Ayo Adakah tanya lagi teman-teman. Adakah lagi sebelum kita akan Iya, loh. mengakhiri webinar pada kali ini? Adakah? Oh iya, tadi ada yang japri saya lewat line. Katanya minta diperagain cara pakai kamera tadi. Mungkin meragain, kasih tahu diafragma itu di mana sih sebenarnya. Mungkin CFV ada kamera, aku nggak bawa kamera soalnya. Apa? Oh, mau kasih mana ya kameraku? Ntar ambil. Sambil menunggu ini ada yang tanya lagi tadi, pricing wise apa? Pricing wise, nentuin harga dong. Kalau pricing wise and struggle kalian untuk nge-charge pricing seperti apa ya? Wah, berat ya. Priceless. Aduh. Pricing wise. Saya mau... Gimana ya nunjukinnya gimana? Anu mungkin, apa lensanya dibuka terus ngeliatin bagian dalamnya mungkin. Kasih tahu teman-teman, mirrorless itu apa sih gitu. Berat banget pertanyaannya, Bos. Gimana ya? Kamu apa ya? Gimana ya? Ini mau tunjukin. Oke, yang tadi yang ya, Kamu edit foto coba, Jos. Ajarin Jos kalau street gimana. ngedit foto. Gimana share screen-nya? Mana ya kalau pricing wise struggle kalian nge-charge? Mungkin ke pertanyaan pricing wise and struggle buat nge-charge pricing itu dulu kali ya. Gimana ya? Benernya itu, ya apa Jos? Mungkin harga Jos. Itu sangat struggle memang. Kalau saya sih nggak selalu bisa diaplikasiin ke semua sih. Kalau cara saya sih gimana ya ngomongnya? Per ini sih, per berapa foto dia dapat berapa. Karena kalau repotnya tuh gini, customer itu tidak bisa menentukan pilihannya dia sendiri. Sampai kita tentukan dia harus milih apa, dia baru, oh ya ini yang bagus nih gitu. Jadi
caranya adalah kita giring supaya dia sampai pada satu nominal yang kita inginkan, gitu sih. Ya tapi lihat-lihat juga ya nanti dia buat apa dan lain-lain. Itu kalau saya sih ngambilnya tergantung juga sih dia butuhnya apa. Kalau biasanya sih cara saya dulu misalnya di nominal sekian dia dapat misalnya 20 foto di teredit tone-nya nggak edit serius ya, maksudnya apa namanya paling nggak tone-nya bisa bagus lah. Terus sisanya apa namanya jepretan yang sampah-sampahnya itu dikasihin aja semua. Biasanya gitu sih kalau cara saya. Terlihat kurang profesional tapi saya mencintai customer. Jepretannya dikasih semua. Gitu. Mungkin caranya CFI berbeda mungkin. Dulu kalau cerita dikit aja ya mungkin. Jadi dulu awal-awal foto kan kita butuh porto. Jadi kalau misalnya saran saya untuk kalau misalnya awal-awal mau seriusin ke dunia foto gitu, mungkin nyari porto dulu sih. Jadi mungkin awal-awal kalau mau nge-charge mahal kan kayak kurang sesuai. Kadang orang kan nanya portonya mana, terus gak ada porto nge-charge mahal kayak gitu. Jadi mungkin nyari porto dulu. Jadi mungkin awal-awal bisa nge-set harga yang maksudnya kamu kerja enak, kita juga yang kamu kerja enak juga gitu. Gimana ya? Mudah nggak? Nah, jadi sebenarnya kalau untuk patokan bingung juga sih. Nah, terus kalau misalnya udah dapat banyak porto, kan otomatis skill kita juga nambah kan. Kita juga bisa ngadepin klien juga lebih berpengalaman. Dan dari situ kita bisa ningkatin service juga. Mungkin kayak mungkin service-nya kayak Joshua bilang, kasih foto semua, atau mungkin nanti gimana-gimana, itu bisa Tergantung kesepakatan ya. Bisa disesuaikan sama harga sih. Pokoknya kalau misalnya kalian yakin, kalau misalnya kalian udah ngerasa kalian cukup dibayar segini, ya settingin, ya coba dikasih harga segitu. Kalau misalnya ada porto, menurut saya nggak masalah sih. Ya pasti ada yang nawar, kayak, ini kok segini bisa nggak? Atau, minta foto, minta lebihan dong, atau apa gitu. Nah, itu balik ke kita lagi sih. Kalau misalnya emang kamu kayak mau ngasih ya udah, nggak apa-apa. Kayak gitu. Susah gampang, Ya, guys. saya aja masih belajar sama CFI ya. Apa, Jo? Saya aja masih belajar sama CFI. Dilihat target market juga kali ya. Ya, betul. Ya, betul. Nanti buat apa komersilnya, kepentingannya apa buat juga. Foto wedding atau foto apa gitu. Ya, itu tergantung kesepakatan di atas surat penawaran ya. Iya. Kadang kalau foto untuk di print gede, banner kan otomatis lebih mahal kok. Cuma foto untuk kayak di Instagram doang, kayak gitu. Ya, betul. Terakhir kali saya nge-charge untuk foto teman saya sendiri sih. Bisnis teman saya sendiri, jadi ya murah. Saya belum pernah dapat yang sampai gede puluhan. PT apa gitu, belum pernah sih. Belum pernah sih. Jadi saya mikirnya ya teman sendiri, terus kayak ya membantu, dan juga salah satu porto saya juga, dan mikirnya juga kalau saya nyimpen foto mereka kebanyakan juga buat apa ya, dikasih aja semua. Itu kalau saya. Yang paling mungkin kalau nanti ke depan saya dapat proyek yang PT-PT gede, mungkin bakal beda lagi treatment-nya. Gitu. Sebenarnya yang harus diperhatikan juga ini nggak sih teman-teman, apa namanya, dikomunikasikan secara baik-baik gitu ya. Kayak misalnya Betul. Klien bilang atau temen pengennya begini-begini, tapi mungkin dari kita belum bisa, atau bisa tapi atau gimana kayak gitu. Sebenarnya bisa kayak gitu ya, dibicarakan baik-baik. Iya, tergantung kesepakatan kan? Tergantung kesepakatan. Gitu. Ini nih ada satu lagi nih. Pernah dikritik sama klien nggak, Kak? What are the top? Pernah lah. Apa kira-kira? Pasti pernah ya? Kak Joshua sama Kak Evi pasti pernah. Apa ya? Kritik klien pernah nggak ya? Pernah sih. Kritik klien pernah sih.
Pasti pernah lah ya harusnya. Pernah lah. Biasanya tuh paling dikritik kayak mungkin kayak ngeditnya biasanya lebih ke ngedit tone warna juga sih kadang. Kayak kurang nih, kurang ini, kurang itu. Kayak pasti kan udah ada referensi, miripin aja kayak gitu. Biasanya gitu sih. Apalagi ya. Kalau foto sih gitu sih biasanya. Makanya sebisa mungkin buatin mood board, biasanya kalau foto produk juga biasanya saya sama Patrick gambar dulu. Jadi kayak kira-kira bayangan frame-nya gimana. Jadi udah deal kita foto. Jadi setidaknya kalau misalnya mereka mau komplain atau apa, setidaknya kita punya kayak pegangan. Kamu udah deal kayak gini. Jadi nggak bisa lari revisi banyak-banyak juga kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya dari teman-teman semuanya. Permisi, saya mau tanya lagi. Oke, terakhir ya. Ya terakhir ya. 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 Silakan Kak Jeremy. Jadi mungkin aku mau tanya, pertanyaanku ini mungkin relate sama situasi kita yang sekarang ya, situasi pandemi. Aku mau tanya sih, bagaimana caranya Kak Evi sama Joshua ini bisa survive di situasi pandemi seperti ini. Soalnya setauku kalau di situasi pandemi ini kan semua orang pada di rumah, bahkan mau foto pun bisa foto sendiri, bahkan orang-orang punya HP iPhone aja jepret jadi gitu kan istilahnya. Tapi kalian kan punya bisnis. Kira-kira bagaimana cara kalian supaya bisa survive di pandemi ini? Oke, baiklah. Bagus sekali pertanyaan. Bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih Pertanyaan yang bagus. Kak Iya, nak Jeremy. UC yo. Ya, thank you. Salam entrepreneur. Salam teman. Adakah siapakah yang mau menjawab terlebih dahulu? Bagaimana caranya survive di tengah pandemi? Jawabannya adalah tetap hidup. Bukan. Jawabannya adalah cuci tangan teratur, Ya, pakai masker. Kalau misalnya klien minta foto produk gitu, kalau saya sih tetap keluar ya, tapi tetap dengan protokol kesehatan dan ya tidak bisa foto di kafe. Misalnya saya kerja di coklat, butuh foto di kafe ya terpaksa tidak foto di kafe tapi foto di kantor atau foto di rumah. Gitu. Kalau beberapa saya lihat teman-teman sih ada yang foto virtual photoshoot itu malah dijadiin kerja gimana betul. Mereka bisa fotografi virtual itu nggak tahu gimana caranya. Itu sih cara survive-nya gitu. Oke. Kalau Kak Evi mungkin mau menambahkan? Atau udah? Ya, kalau Evi mungkin studio lebih gampang ya. Apa ya langsung pakai? Ya mungkin biasanya kayak kan kebetulan ini jadi kalau misalnya kadang ada klien mau foto takut keluar rumah ya kita suruh kirim ke kantor aja pakai Gojek nanti fotoin. Jadi apa-apa kayak koordinasi lewat HP. Kayak gitu sih sama mungkin lebih pengertian aja ya. Misalnya kan banyak juga yang memang jual makanan tapi lumayan sih kontak makanan. Mungkin kita bisa lebih nego-negoan harga aja. Anggapannya butuh kita butuh dia juga. Jadi ya kalau misalnya kita cocok sama kayak kalau misalnya kita cocok apa namanya deh sama harganya dia juga cocok ya deal kayak gitu sih. Okay. Lebih pengertian aja lah. Sama promosi juga sih dari mungkin Instagram Ads kayak gitu. Wah, ini kok ada saya di sini. Oke. Apakah sudah terjawab, Kak Jeremy? Ya, sama-sama. Mungkin Nah, ini di layar ada Instagramnya Kak Evi, jadi teman-teman bisa mampir ke sana untuk melihat. Instagram Keren ya, wah, bagus ya feeds-nya.
earthy tone gitu ya. Nih, Terima kasih. Suka silakan warna-warna tanah ya. Halo, boleh disapa. Warna tanah. Sangat ramah orangnya. Kalau yang ini, wah ada saya. Kalau yang ini, maaf. Kalau yang ini ada Wah, dari bagus sih. Joshua_Sulistyo, boleh teman-teman mampir. Ini ada salah satu fotonya yang sudah di-post. Ini kasih. Nah, itu foto cewek yang aku tadi cerita itu loh, yang butuh mood board supaya bisa nyiapin Oh iya. properti. Iya. Oh, ya. Yang itu Oh, ini ya? pakai mahkota itu ya. Keren sih. Iya. Oke, baiklah. Tuh. Kita sudah sampai di akhir webinar kita pada kali ini. Terima kasih untuk Kak Evi dan Kak Joshua buat waktu dan ilmunya. Terima Juga. kasih. Terima kasih. Biar Tuhan saja yang kasih. balas kebaikan Kak Evi dan Kak Joshua ya. Terima kasih. Jangan kapok untuk kasih dan Amin. sharing ilmu lagi ya. Oke. Enggak dong. Halo, iya, Dan iya, Mon. Kenapa? Untuk private. teman-teman Sorry. semuanya, saya juga terima kasih. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk memberikan sebagian kecil yang sangat berharga, yaitu waktu untuk bergabung, untuk sharing bersama, untuk sama-sama bertemu ya, walaupun hanya di udara. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Tuhan memberkati semuanya. Dadah. Bye. Terima kasih. Untuk Kak Mel dan Kak Mon, bisa DM ke Instagram saya ya, Kak. Thank you. Terima kasih semuanya. Thank you.